dari nol sampai dengan dimonetisasi dan adanya tanda-tanda uang yang masuk ke rekening kita. Yang Kang Asik lakukan adalah nomor 1, mental. Kedua, konten kreator itu mau apa? Yang ketiga, update ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah berjiwa entertain dan entrepreneurship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, pokoknya apapun dan bagaimanapun keadaannya selalu kita asikin saja. Dan mari bersama kita banyak memohon dan bersyukur hanya sama Sang Maha Pencipta biar kita tenang. Hari demi hari, bulan terus berjalan, akhirnya 1 tahun pun sudah berlalu. Kalimat monetisasi 1 tahun yang lalu jadi bahan harapan. Sepertinya ingin segera mengalami bagaimana sih rasanya dimonetisasi itu. Mengapa saya menanti monetisasi? Karena katanya monetisasi itu adalah sebuah kesepakatan antara kita dengan YouTube yang difasilitasi oleh AdSense untuk menghasilkan uang dan uang sebagai upah lelah kita. Nah itu teman-teman cerita Kang Asik masa lalu tentang menjalani selama membangun channel YouTube. Nah sekarang sudah 4 bulan berlalu, monetisasi itu sudah Kang Asik lewati ceritanya. Kalau dipikir-pikir perbedaannya antara sebelum monetisasi dan sudah monetisasi itu ternyata tidak terlalu jauh. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kalau Kang Asik perhatikan dari aktivitas para konten kreator secara keseluruhan, apabila diamati berdasarkan pada keluhannya, jadi rata-rata keluhan dan masalah yang mereka lontarkan di masing-masing channelnya sangat beragam alias tidak sama alias kompleks. Perbedaan inilah akhirnya membuat Kang Asik semakin penasaran tentunya untuk mengkaji platform YouTube lebih dalam secara sederhana, ya tentunya sesuai dengan kemampuan Kang Asik. Dari seluruh permasalahan para konten kreator walaupun berbeda cerita dan alasannya, akan tetapi ketika mereka berada di puncak permasalahan yang tidak bisa mengantisipasi dan menyikapinya untuk mencari sebuah solusi, kalau bahasa gaul YouTubernya sih disebut muntaber ya, katanya mundur tanpa berita. Mengapa kebanyakan seperti ini itu terjadi? Dan muntaber ini ternyata merupakan sebagian besar penyakit umum YouTuber pemula yang gejala klinisnya bervariasi dan berbeda-beda sesuai perjalanan yang mereka lalui. Kemudian ada peribahasa mengatakan bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api sebelumnya. Lalu kita korelasikan peribahasa ini ke wilayah kita sebagai YouTuber pemula. Mengapa kita sebagai YouTuber pemula dari mulai gejala klinis, malas membuat konten, kemudian berangsur stres, kemudian pusing gitu ya, kemudian kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi YouTuber dan hengkang dari kancah perjuangan sebagai konten kreator hingga akhirnya kita diberi gelar oleh teman-teman sebagai konten kreator yang terkena wabah muntaber atau mundur tanpa berita. Penyakit YouTuber pemula inilah yang kita lupakan dan kita anggap sepele. Sementara rata-rata konten kreator itu selalu sibuk membahas pencapaian 1000 subscriber dan 4000 jam tayang serta cara cepat mendapat rekomendasi YouTube. Padahal masalah yang paling berbahaya itu adalah muntaber atau mundur tanpa berita. Baik teman-teman, sekedar berangkat dari pengalaman Kang Asik dari nol membangun channel hingga mencapai monetisasi dan mendapat saweran ala kadarnya. Tapi alhamdulillah kita harus selalu bersyukur. Mungkin sekiranya pengalaman ini bermanfaat khususnya bagi sahabat YouTuber pemula Kang Asik yang sedang mengalami kekecewaan dan kejenuhan. Kang Asik berpesan jangan sampai putus asa ya teman-teman. Untuk mengantisipasi keadaan itu,
maka perjalanan dan pengalaman Kang Asik akan disampaikan kepada teman-teman sebagai penawar sederhana ya, barangkali lumayan lah untuk mengurangi beban pemikiran yang terasa lelah banget. Jadi teman-teman, kalau menurut Kang Asik kita boleh bertanya ke sana kemari, apalagi silaturahmi dengan YouTuber senior dan berpengalaman. Dan itu semua sudah Kang Asik lakukan, sudah Kang Asik jalankan, dan sudah Kang Asik rasakan. Alhamdulillah. Iya, kalau kitanya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sebab tidak sedikit pula teman-teman kita yang sedang semangat-semangatnya berjuang di YouTube sampai mengorbankan materi yang tidak terkira dan hasilnya tetap nol besar. Pasca kejadian yang mengecewakan inilah salah satu diantaranya menjadi masalah yang sangat fatal sebagai penyebab frustasinya YouTuber pemula untuk berjuang di YouTube. Baik sahabat YouTuber pemula semua, mulai detik ini andai kita sedang mengalami kejenuhan dalam menjalankan dan membangun channel di YouTube, mari kita bersama untuk sederhanakan dalam mencari solusinya. Tentunya ya bersama Kang Asik, santai saja. Yang penting kita sama-sama sampai di tujuan walaupun terlambat. Tuh ada peribahasa, lebih baik terlambat daripada kita tidak sama sekali, kan seperti itu. Semua insya Allah akan ada hikmahnya, akan ada jalan keluarnya manakala kita dalam menyelesaikan segala masalah dengan tidak tergesa-gesa. Maka hasilnya akan lebih baik dan tidak ada yang terlewati. Berdasarkan pada pengalaman Kang Asik sendiri, bahwa untuk membangun sebuah channel di YouTube dengan kita mampu bertahan dan konsisten serta konsekuen dari nol sampai dengan dimonetisasi dan adanya tanda-tanda uang yang masuk ke rekening kita, yang Kang Asik lakukan adalah nomor satu nih teman-teman, adalah persiapan mental. Apa yang dimaksud dengan persiapan mental? Jangan sampai kita terjun di dunia YouTube, di dunia konten kreator didasari atas ambisius yang tidak terkendali. Karena kalau kita membangun channel atas dasar hawa nafsu dengan dasar ikut-ikutan ingin seperti orang lain, dapat uang banyak, dapat dolar melimpah, bisa-bisa kalau harapannya tidak tercapai, yang terjadi bukan sukses teman-teman. Akan tetapi tekanan mental. Karena terus terang saja, kalau kata Kang Asik ini ya, ini sekali lagi kata Kang Asik ya, perjuangan di YouTube itu sangat berat, apalagi sampai menghasilkan gaji yang fantastis. Kemudian yang kedua adalah tujuan jadi konten kreator itu mau apa sebetulnya. Jadi untuk menghindari tekanan mental yang berat tadi, maka sebelum kita terjun di dunia YouTube, apalagi yang sudah berjalan dan tanggung kita sedang merintisnya, jangan lupa kita harus tanya dulu pada diri sendiri. Apa itu Kang Asik maksudnya? Ya sederhana saja lah ya, kemampuan kita ini apa sebetulnya? Terus hobi kita itu apa? Kita mau berjualan kah? Atau kita mau mengembangkan potensi diri kah? Atau khusus memang mau mencari uang? Kenapa semua itu harus kita pertanyakan terlebih dahulu pada diri kita sendiri? Ya termasuk dipertanyakan kepada diri Kang Asik sendiri. Alasannya sangat sederhana, sebab kita membangun channel di YouTube itu harus sesuai dengan apa yang kita kuasai dan kita senangi. Lah tujuannya apa? Agar hasil itu maksimal dan sesuai dengan harapan atau ekspektasi diri kita sendiri. Yang ketiga teman-teman nih, jangan lupa update ilmu pengetahuan. Sebab hal ini perlu terus dilakukan karena di dalam platform YouTube itu kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan platform YouTube yang terus berkembang pada setiap tahunnya. Jadi tentu kita harus menyesuaikan teman-teman. Jadi jangan diam saja, ikutilah, update lah terus-menerus. Apa yang disodorkan oleh YouTube, ya kita ikuti. Selanjutnya yang keempat adalah berjiwa entertain dan entrepreneurship. Sehingga ingin selalu mengembangkan diri ke hal positif dan menjalin hubungan baik dengan sesama konten kreator. Sehingga tidak dipersilahkan waktu sedikit pun untuk kita memikirkan hal-hal
hal-hal yang tidak ada penting dan manfaatnya. Daripada waktunya tidak efektif dan efisien, lebih baik hal-hal yang tidak berguna kita lupakan dan kita tinggalkan. Saya Kang Asik, berjumpa lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.